Sebelumnya, perkenalkan nama saya Graciana Dominika Ilosogen dengan NPM 2340402040, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Seperti yang kita ketahui, ekonomi bukan cuma soal siapa yang membeli, tetapi juga siapa yang mampu memproduksi. Nah, di sisi penawaran inilah kita dapat melihat kekuatan sebuah negara, mulai dari tenaga kerjanya, modal, teknologi, serta efisiensi yang membuat output meningkat secara optimal. Jadi, lewat materi ini, saya akan membahas bagaimana semua komponen-komponen itu bersama-sama menentukan kemampuan ekonomi untuk tumbuh. Dalam ekonomi, kita tidak hanya melihat sisi permintaan atau demand, tetapi juga sisi penawaran atau supply. Sisi penawaran berfokus pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. Kemampuan ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti ketersediaan tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya alam. Dengan memahami sisi penawaran, kita bisa mengetahui seberapa besar suatu negara dapat tumbuh dalam jangka panjang, karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan memproduksi, bukan hanya pada permintaan masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar sisi penawaran. Sisi penawaran menggambarkan kapasitas produksi suatu negara. Misalnya, seberapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Kapasitas ini bergantung pada faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi. Output-output ini akan bertambah jika jumlah input, misalnya tenaga kerja atau modal bertambah, atau dengan produktivitas yang meningkat, bisa lewat teknologi atau manajemen yang lebih baik. Intinya, sisi penawaran melihat potensi jangka panjang ekonomi, bukan fluktuasi jangka pendek. Selanjutnya, ada komponen utama menurut Nopirin. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kapasitas produksi menurut Nopirin yaitu, yang pertama ada tenaga kerja. Jumlah pekerja dan kualitas sumber daya manusia menentukan seberapa besar dan seberapa baik barang yang dapat diproduksi. Selanjutnya ada modal, ini termasuk mesin, peralatan, bangunan, dan infrastruktur yang membantu mempercepat proses produksi. Selanjutnya ada teknologi yang berupa inovasi dan metode baru yang membuat produksi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Selanjutnya ada sumber daya alam, ini berupa bahan baku yang tersedia dalam suatu negara, misalnya tambang, minyak, hasil hutan, atau pertanian. Dan yang terakhir, efisiensi dan produktivitas. Ini adalah cara perusahaan mengatur proses produksi. Semakin efisien, semakin besar output yang bisa dihasilkan dengan input yang sama. Yang keempat, ada penawaran agregat atau AS. AS atau aggregate supply adalah hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan dalam perekonomian. SRAS atau Southern Aggregate Supply. Dalam jangka pendek, output dapat berubah-ubah mengikuti harga. Artinya jika harga naik, produsen mau memproduksi lebih banyak. Sedangkan LRAS atau Long Run Aggregate Supply, dalam jangka panjang, output tidak tergantung pada harga, tetapi tergantung pada kapasitas produksi penuh suatu negara. LRAS bergantung pada faktor real seperti jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi, bukan tingkat harga. Artinya, dalam jangka panjang, harga tidak bisa menipu kapasitas produksi yang sebenarnya. Yang kelima, faktor yang menggeser kurva AS. Kurva AS bisa bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung kondisi ekonomi. Jika kurva AS bergeser ke kanan, maka terjadi peningkatan. Artinya, kapasitas produksi meningkat yang menyebabkan teknologi semakin canggih, harga input misal bahan baku atau upah menurun, produktivitas tenaga kerja meningkat, dan investasi modal baru masuk sehingga lebih banyak mesin atau peralatan yang digunakan. Sebaliknya, jika kurva AS bergeser ke kiri, maka terjadi penurunan. Artinya, kemampuan produksi menurun. Penyebabnya, upah naik terlalu tinggi sehingga biaya produksi meningkat, krisis energi, bencana alam, atau kekurangan bahan baku. Selanjutnya ada gangguan rantai pasok atau supply chain, seperti kelangkaan chip, bahan bakar, atau logistik tersendat. Yang keenam, ada peran teknologi. Teknologi punya peran besar dalam meningkatkan sisi penawaran. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga barang selesai lebih cepat. Yang kedua, mengurangi biaya jangka panjang karena proses lebih otomatis. Yang ketiga, mempercepat proses produksi, membuat output lebih banyak. Yang keempat, menggeser LRAS ke kanan, artinya kapasitas produksi jangka panjang meningkat. Contoh dari teknologi modern seperti AI, otomasi pabrik, digitalisasi UMKM, mesin berteknologi tinggi.
Semakin canggih teknologi, semakin cepat ekonomi yang bisa tumbuh. Selanjutnya, ada studi kasus di Indonesia. Contohnya adalah hilirisasi industri nikel di Indonesia. Pemerintah tidak lagi menjual nikel dalam bentuk mentah, tetapi membangun smelter untuk mengelolanya menjadi produk bernilai tambah, seperti stainless steel atau bahan baku baterai kendaraan listrik. Efeknya pada sisi penawaran yang pertama, kapasitas produksi nasional bertambah besar, masuknya investasi modal besar dari perusahaan dalam dan luar negeri, banyaknya lapangan kerja baru tercipta, teknologi baru masuk sehingga SDM lokal ikut berkembang, produktivitas dan efisiensi industri meningkat. Akibatnya, kurva AS bergeser ke kanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagai kesimpulan yang bisa saya petik yaitu, sisi penawaran menekankan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang ditentukan oleh kualitas tenaga kerja, ketersediaan modal, kemajuan teknologi, sumber daya alam, serta tingkat efisiensi dan produktivitas. Ketika faktor-faktor tersebut meningkat, kapasitas produksi nasional juga bertambah sehingga penawaran agregat bergeser ke kanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena itu, upaya memperkuat faktor produksi melalui investasi, pendidikan, inovasi, dan perbaikan manajemen menjadi kunci utama untuk meningkatkan kinerja ekonomi dari sisi penawaran. Sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada tingkah laku maupun perkataan yang tidak mengenakan. Terima kasih.